sedikit Pak mengkritisi dari varietas Bestari. Jadi sudah 2 musim ini kami juga menanam varietas Bestari, namun masih ada kendala sedikit, yaitu tentang di Malai masih ada yang saya katakan gabuk selap, sehingga secara total itu akan mempengaruhi produksi. Tolong ada semacam penyempurnaan kembali sehingga gabuk selap yang ada itu bisa dihilangkan. Itu yang kami amati dari 2 musim yang kami tanam, sampai tadi pun masih kami hitung masih ada gabuk selapnya enggak. Jadi itu yang kami kritisi. Mudah-mudahan di musim-musim mendatang tidak ada lagi gabuk selap. Hambatan saya terkait daripada keuangan mungkin ya Pak. Jadi pengobatan saya laksanakan yang baik, alhamdulillah. Dari Batam pun saya laksanakan teknik juga baik, alhamdulillah. Cuman pemupukan Pak, tolonglah, kalau toh memang produksi pangan Indonesia harus maju atau meningkat 10%, terutama sebagai lumbung padi di Subang ini, saya siap tenaga. Tolong daripada pemerintah setempat diberi kesempatan atau keringanan tentang pupuk Pak. Bapak-bapak dan ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari bapak tadi itu masalah bahwa di dalam satu Malai itu ternyata bahwa masih ada gabah yang hampa yang ada di paling pangkal, ya, ujung atau pangkal. Jadi kalau itunya ke sana berarti yang paling pangkalnya ya masih ada. Nah itu memang susah sekali Pak. Kalau kita ingin mendapatkan suatu varietas yang sesuai dengan keinginan kita, artinya ya gabahnya itu semua isi, terus kemudian tidak ada yang hampa, itu memang susah Pak. Tapi itu kayaknya bisa dibantu Pak, seandainya kita misalnya menggunakan atonik atau apa, saya kira bisa berkurang itu Pak. Tapi mudah-mudahan Pak, nanti di tahun-tahun yang akan datang kita tetap akan melakukan suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan varietas yang kita inginkan. Artinya malainya panjang, jumlah butirnya per malai banyak, dan tidak ada yang hampa. Saya kira itu aja Pak, terima kasih Pak. Karena umpamanya desa Pucakajaya, luas baku lahan sawah taruh 500 hektar. Tapi ketika akan dilaksanakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi itu melalui kelompok-kelompok, maka angka yang 500 hektar luas baku pusaka negara itu akan jadi bertambah. Siapa? Bapak sebelumnya sudah pernah kenal dengan produk padi Batam belum Pak? Ini pupuk kimia akan terus meningkat. Jadi belum pernah tanam jenis padi varietas lain? Nanam pernah, cuman produknya dari mana itu belum saya. Organik. Jadi Bapak diharapkan kalau dari padi Bestari ini yang Bapak coba tanam sekarang, Bapak dapat benihnya dari mana? Saya ceritakan tadi, kalau tidak kita merubah kebiasaan, maka penggunaan pupuk di daerah pusaka juga bukan tidak mungkin. Terus kalau yang dulu Bapak pernah tanam itu nama varietasnya padi apa ya Pak? Tanah kita semakin sebelum Bestari ini rusak. Ya, suka nanam jadi gunakan dari sekarang penggunaan pupuk organik, salah satunya adalah dengan tidak membakar. Kalau menurut Bapak, kira-kira dari yang udah pernah Bapak tanam itu, yang mana yang paling diminati sama Bapak? Pasti musim depannya ketika mau pengolahan tanah di sana sudah jadi Bestari. busuk, sudah jadi pupuk. Bestari itu varietasnya apalagi tahan rekan-rekan penyuluh di lapangan daun, ya. sudah menyuluhkan terus namanya hasilnya cukup lumayan tinggi. Mikroorganisme luas area tanamnya berapa hektar Pak? Ya, saya garap untuk cepat kurang lebih sekitar setengah proses pembusukan dari jerami. Terus selama nanam ini ada kesulitan nggak Pak? Kesulitan apa aja yang dihadapi? Petugas kami di lapangan, baik kalau kesulitan itu sudah biasa ya, mungkin rekan-rekan penyuluh. Makasih. Kadang-kadang kalau pas tanam kesulitannya paling pupuk. Cukup puas ya bapak-bapak untuk menghemat waktu. Hama emang ya, hama yang dominan itu paling, yang nyerang itu silakan dua orang lagi Pak. Sama wereng. Mikrofon ini. Terus kalau dari
dari hasil yang tadi kita udah dapet nih Pak, sesuai nggak sih sama harapan Bapak banyaknya? Mohon izin Bapak. Untuk sementara ya sesuai lah, disesuaikan. Kalau dibandingin sama yang lain Pak, yang padi yang pernah Bapak tanam ya, kelebihannya Bestari apa sih Pak? Mohon maaf yang Kelebihannya Bestari tadi saya sudah sebutkan, yaitu produksinya lumayan cukup tinggi. Terus Bestari dapat menghadiri acara panen. Bestari agak tahan serangan kresek. Terus setelah udah nanam gini, kira-kira Bapak tertarik nggak buat nanam Bestari lagi, atau mungkin mau coba varietas padi lain lagi yang dari Batan? Insya Allah. Barangkali Terima kasih Pak. Boleh dikenalkan nama Bapak siapa? Saya Mehmet dari kelompok tani Bungur Jaya. Bapak sebelumnya tahu ada varietas padi dari Batan itu dari mana? Karena saya di sini dekat dengan ada penelitian Batan yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Hambali, jadi sering bahkan di sana mendirikan sekolah lapang itu. Jadi setiap 2 minggu sekali, tiap hari Kamis. Jadi di sana dilaksanakan di dekat pertanaman Batam tadi. Jadi kenal, jadi setiap hari melihat, sehingga dari mulai percobaan padi-padi unggul ya, sekarang yang sudah muncul seperti apa tadi itu Bestari, Mira, dari mulai Mira 1, Mira terus Mayang. Jadi sudah kenal dengan Batan itu dari dulu. Jadi bahkan dulu itu namanya itu Badan Tenaga Atom Nasional, tapi baru kemarin saya ini sekarang lihat itu Badan Tenaga Nuklir itu. Dulu mah dari dulu tuh seperti Atomita 1 tuh masih Atom Nasional gitu. Nah, berarti udah banyak ya Pak Bapak kenal produk Batan? Oh, udah banyak produk Batan yang beredar di pusaka negara ini, dari sejak mulai Atomita 1, Mira dulu itu. Terus sampai sekarang yang muncul Bestari ini. Dan Bestari ini rupanya sangat disenangi oleh petani ini, karena bisa kita lihat ini Bestari ini sudah menguning dan bening lagi, itu kelihatannya itu bagus sih. Kalau hasilnya Pak, Bestari ini memenuhi harapan Bapak? Nah, mengenai hasil, kemarin sudah coba di sana, ya memang bagus lah, di atas Ciherang gitu, di atas Ciherang hasilnya, sehingga bisa bersaing lah dengan Ciherang. Bahkan petani itu sekarang mungkin rupanya kebanyakan ingin menanam itu Ciherang, Bestari, iya. Kalau benihnya sendiri Bapak dapat dari mana Pak? Benihnya yaitu baru sedikit dari memang ada yang tanam mulanya ya, tanam sekitar setengah bau. Nah sekarang sudah ada sekitar 5 bau itu ada. Berarti kalau sekarang nih Pak, dari sekian banyak jenis padi yang pernah Bapak tanam, yang mana sih yang menurut Bapak yang paling menarik buat Bapak? Jadi begini ya, yang paling menarik itu kalau petani itu yang ingin cepat dijual aja, seperti dilihat dari jenis beras putih ya, bening, terus dari bijinya itu karena laku di pasaran seperti di Jakarta itu namanya itu IR64 saja, jadi namanya tidak tahu di sini dari Bestari itu. Jadi bakul-bakul dari sini yang belinya itu ingin biji panjang, beras bening itu, jadi cepat laku. Kalau petani ingin cepat laku aja dijual gitu. Jadi seperti sekarang senang dengan varietas Bestari gitu. Iya, yang disenangi petani, karena kemarin saya sudah pernah coba dan digiling, berasnya itu bagus putih, Bestari itu bening. Kalau Bapak sendiri berapa sih luas areal tanam yang Bapak pakai? Saya cuma yang pakai pakai Bestari. Bestari baru nyoba baru 1/4. Sawah Bapak ada sekitar 1,5 hektar. Tapi baru coba 1/4 karena benihnya tadi kan belum ada. Ya, jadi baru 1/4 bau yang sudah Bapak tanam. Kalau selama masa penanaman Pak, ada hambatan atau kesulitan apa sih yang dihadapi sama Bapak? Nah, kalau kan ada musim hujan dan musim kemarau ya. Yang pernah kemarin belum tanam Bapak untuk Bestari. Yang kemarin itu musim penghujan itu menanam Ciherang, Cibogor, Cigelis. Ternyata di kelompok tani ini Bungur Jaya terserang penyakit hawar daunnya.
Bu, jadi yang busuk daun itu karena cuaca buruknya, tapi kelihatannya bestari agak bagus untuk kemarin musim hujan ya, makanya Bapak tanam coba 1/4 itu, ternyata bagus sekarang. Ya, untuk mudah-mudahan nanti kedepannya itu musim hujan bagus lagi itu bestari itu. Kalau dibandingin sama padi-padi yang pernah Bapak tanam, kira-kira kelebihannya bestari itu apa, Pak? Kelebihannya bestari ya itu tadi, bening, tidak terserang hawar daun, dan berasnya putih, itu putih, lebih bagus berasnya itu putih. Sekarang yang terakhir nih Pak, kira-kira Bapak tertarik nggak sih untuk terus menggunakan bibit padi dari Batan? Dari Batan memang paling disenangi lah, dicintai petani di sini untuk di kelompok pemuda ya, terutama bestari ini yang sekarang yang terakhir tuh. Tapi yang dulu-dulu mah memang ya sudah rupanya ditinggalkan yang seperti Mirama, karena ini varietas yang muncul baru bestari. Jadi mungkin cintalah petani kepada bestari ini, ingin ditanam lagi. Makanya kalau bisa mah supaya dibantu gitu dari sana, atau benihnya atau apa dari Batan ya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak. Terima kasih. Insinyur Hambali dari Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi. Untuk meneliti padi bestari ini nih Pak, karena sekarang kita lagi panen raya bestari ya, berapa lama sih yang Bapak pakai untuk meneliti padi ini supaya mendapatkan benih unggul ini? Ceritanya begini, pada 2 tahun yang lalu kami atas nama peneliti dari Batan meradiasi varietas Cisantana dengan dosis 0,2 kg, di mana tanaman F1 ditanam di kebun percobaan Pasar Jumat. Selanjutnya pada tanaman generasi kedua ditanam di kebun percobaan di Pusat Kartanegara. Selama penanaman M2 kami sering berkonsultasi dengan petani, kira-kira tipe padi apa yang disenangi petani. Menurut petani, tipe-tipe yang gampang berkembang di suatu masyarakat adalah pertama bentuk gabah yang ramping, kedua bentuk beras yang tidak putih kapur, ketiga daun bendera yang tegak. Nah, setelah mendapatkan informasi dari kelompok tani tersebut, kami pada generasi ketiga menekankan seleksi yang dikehendaki sesuai dengan petani. Dari seleksi-seleksi itu, dari beberapa ribu galur yang ada, kami mendapatkan 10 galur. Setelah dapat 10 galur, kemudian dimurnikan kembali, dilakukan pengujian daya hasil pendahuluan dan uji daya hasil lanjutan. Setelah uji daya hasil lanjutan, ternyata OBS 1692 mempunyai sifat unggul dari varietas populer, yaitu varietas Cerang. Nah, dari sifat unggul itu kita diusulkan menjadi suatu varietas bantu, yaitu varietas bestari. Nah, mudah-mudahan dengan varietas tersebut, varietas bestari bisa lebih meluas lagi seperti varietas-varietas yang sudah dihasilkan oleh Batan. Dan pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada petani yang telah memberikan saran supaya varietas itu bisa berkembang di masyarakat. Karena hasil Batan itu ya, sebagus apapun yang dihasilkan oleh Batan, kalau tidak disukai oleh petani sangatlah tidak berarti bagi kami. Makanya saya sangat berterima kasih kepada kelompok tani yang telah menanam, memakai produk-produk kami, sehingga generasi ke depan mudah-mudahan bestari akan lebih meledak lagi. Kalau soal kelebihannya bestari Pak dibandingin sama varietas padi lain yang dari Batan, itu kelebihannya apa Pak? Kelebihan dari bestari ini ya, pertama gabah itu menetas semua, berenang semua, tidak ada yang hampa. Kedua, ini daun bendera tuh tidak terlalu panjang, karena kalau tidak terlalu panjang biasanya akan terserang mudah hawar daun. Ketiga, dari sisi kepadatan malai ini lebih tinggi daripada varietas-varietas yang udah ada, khususnya yang dari Batan, daripada Mira ya. Nah, ini terus ke ini warna kuning. Kuning ini warnanya kan kuning gading, sehat. Tanda begini bahwa padi itu pada musim yang lalu terjadi pujian kepada kami. Kenapa?
waktu musim yang lalu kan terjadi serangan hama hawar daun secara faktor alam. Yang varietas-varietas yang lain itu terserang, ini tidak. Nah, setelah melihat seperti itu, petani sangat respon sampai sekarang. Terus Pak, setelah Bapak dapat benih unggul bestari ini, kira-kira apa sih langkah yang selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Yang jelas setelah mendapatkan benih bestari, ya kita sebagai peneliti bertugas selalu menghasilkan varietas-varietas yang baru. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan insya Allah sekitar 5 galur lagi kan dilepas sebagai varietas hasil dari Pang Batan. Terakhir nih Pak, kira-kira apa sih harapan dari para peneliti sendiri terhadap pertanian di Indonesia? Ya, harapannya saya itu untuk ke depan peneliti Batan dalam menghasilkan suatu produk itu tidak hanya sekedar menghasilkan saja, tetapi bagaimana varietas ini setelah dihasilkan bisa berkembang di masyarakat. Terima kasih Pak Hambali. Selamat siang Bapak, boleh diperkenalkan nama Bapak dari mana dan asalnya dari mana? Saya dari Cigugur Kidul atas nama Haji Suyanto dari kelompok Tani Mulia Cigugur. Sebelumnya ini Bapak kenal varietas padi unggul dari Batan itu dari mana Pak? Pertama kami mengenal varietas dari Batan itu dari Pak Hambali dari Batan Pak ya, Ibu. Terus pada waktu itu mungkin saya nanam belum ada namanya, cuma terus saya tanam. Ternyata 1 kali sampai 2 kali ternyata varietas baru dari Batan, terus sekarang diberi nama Bestari, ternyata bagus gitu. Kalau jenis varietas padi unggul dari Batan itu apa aja yang sudah pernah Bapak coba? Saya pertama 1672 belum ya Pak ya, 1692 pernah, cuman rasa nasinya kurang enak gitu, Bu. Terus memang hasil sama dengan Bestari, tapi rasa nasinya kurang enak, perak lah kalau kata orang Jawa mah perak. Jadi akhirnya diganti dengan varietas Bestari, akhirnya menghasilkan rasa nasi yang enak, terus penghasilannya juga meningkat gitu. Jadi Bapak dapat benihnya ini dari mana sih Pak? Asal benihnya? Dari Batan. Iya. Dari Batan. Nanti kita makan siang di sana, Pak. Sekaligus kita berbincang-bincang kembali mengenai. Terus dari Bapak kan berarti sudah pernah coba macam-macam varietas ya Pak ya? Selain dari Batan juga kan banyak ya Pak? Banyak. Pertama Ciherang, Mekongga, terus sekarang Bestari. Akhirnya setelah yang lainnya maksudnya kurang cocok, atau maksudnya cocok tapi penghasilannya kurang bagus, akhirnya Bestari bagus, akhirnya saya tanam varietas Bestari gitu. Dari sekian banyak yang sudah pernah Bapak coba, yang mana yang paling Bapak minati? Ya justru sekarang Bestari. Ya. Kelebihannya apa sih Pak menurut Bapak Bestari ini? Ya, yang pertama itu kalau musim rendeng, kalau kata saya musim rendeng atau musim penghujan itu tahan terhadap kresek kalau orang saya mah ya. Terus untuk musim sadonya atau musim gadu itu untuk hama penyakitnya juga tahan. Bapak sendiri berapa luas areal tanam yang Bapak gunakan untuk Bestari? Saya karena mencoba gitu hanya 2 bau. Terus kesulitan apa aja Pak yang Bapak hadapi waktu menanam Bestari? Sebetulnya kalau untuk kesulitan nggak ada ya Mbak, karena saya udah sering menanam padi yang lainnya, jadi nggak ada kesulitan gitu. Terus setelah Bapak tanam Bestari ini, kira-kira hasilnya sesuai nggak Pak sama harapan Bapak? Ya jelas, itu jelas karena sudah meningkatkan hasil, ya jelas memuaskan gitu. Jadi sesudah ini Pak, Bapak tertarik nggak untuk menggunakan varietas padi dari Batan lagi? Ya jelas, itu yang pertama karena dari produksi dari Batan memang sangat memuaskan gitu. Akhirnya saya akan memakai lagi dari Batan. Terima kasih atas wawancaranya Bapak.